Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Kami dari mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta, Prodi Ilmu Komunikasi semester 3 melakukan studi kunjungan atau visiting ke salah satu lokasi yang ada di Klaten, sebuah instansi lebih tepatnya. Dengan saya Muhammad Haji Praetno dengan NIM 2196268. Saya Muhammad Aizul Hakim dengan NIM 2192824. Nah, pada kesempatan kali ini, pada visiting kali ini, kami akan mewawancara kepala sekolah dari SD Negeri 1 Bulurjo, Klaten. Boleh diperkenalkan Bu namanya? Boleh. Nama saya Sunarti SPD. Kebetulan kali ini saya menjabat sebagai kepala sekolah dari SD Negeri 1 Bulurjo, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten. Cukup menarik karena tema yang akan kami bawakan yaitu tentang terkait leadership. Nah, tentu tema ini bersangkut pautan dengan kepala sekolah dalam memimpin sebuah instansi. Baik Bu, mungkin dari pertanyaan pertama, bagaimana sih cara Ibu memimpin dan mengatur agar semuanya berjalan baik di sekolah ini? Oh iya, agar semua berjalan baik, kita yang pertama kan sudah ada SOP dulu ya. Kemudian saya yakinkan bahwa seluruh dari warga sekolah, entah itu guru, kemudian penjaga, petugas perpus, siswa dan sebagainya, ini harus bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing, tugas, pokok dan fungsi dari masing-masing lembaga tersebut, sehingga semua nanti akan berjalan dengan baik seperti itu. Jadi sesuai ada proseduralnya sendiri. Ya, betul. Selanjutnya ke pertanyaan yang kedua, Mas Azizul silakan. Terus nanti apabila di suatu pemimpin, entah itu di guru atau karyawan yang lain, nanti ada kendala atau kesalahan, langkah Ibu yang Ibu ambil sebagai kepala sekolah itu apa? Kalau ada yang bermasalah, Ya. itu yang pertama kita mestinya akan mencari informasi dulu, kesalahannya itu apa, kemudian kita cari akar masalahnya. Yang menjadikan itu menjadi masalah itu akar pokok masalahnya itu apa. Kalau sudah kita dapatkan, nah kita akan mencari solusi dengan cara bincang-bincang bersama, dengan bermusyawarah. Kalau ternyata tim saya itu ada yang, ya namanya tim, ada yang pletre misalnya ya bahasanya ada yang pletre, nekat, itu ya kita akan buat peringatan. Kalau sudah diperingatkan kok masih kurang lagi, ya diperingatkan lagi, dibimbing sehingga nanti akan menjadi berjalan sesuai yang kita tentukan seperti yang pertanyaan awal tadi, sesuai dengan tupoksi dan SOP yang direncanakan. Tapi untuk masalah yang biasanya kalau di SD ya, masalah Tentang gurunya apa tentang muridnya? ya, tentang gurunya tadi. Oh, kalau tentang kebetulan untuk SD kami ini ya boleh dikatakan SD yang agak grade-nya agak di atas ya. Kita untuk guru-guru itu semua bekerja all out, bagus. Nah, kalau misalnya terkendala itu memang ada satu dua yang kurang menguasai IT ya misalnya. Nah, sehingga ketika kita harus online, masing-masing online, ini ya kita harus memberikan solusi, mereka dibantu. Kebanyakan kalau di guru itu ya nuwun sewu yang umurnya sudah agak kesana, ya sepuh, dan itu kan juga produk lama ya. Itu memang di IT-nya kurang, tapi insya Allah untuk SD kami ini hanya paling satu lah yang kurang mampu seperti itu. Tapi semua bisa teratasi dengan bantuan yang lain. Kalau di sini sih berapa kelas? Kalau kita hanya satu kelas, tapi untuk muridnya masih agak lumayan dibanding dengan sekolah-sekolah yang lain. Satu kelas ini masih standar lah di atas 25. Kita gurunya satu-satu. Berarti 25 guru atau Standar satu kelas itu di atas 25 standar. oh Anggota apa tuh? Satu Muridnya, kelas, muridnya muridnya ya. 25. Gitu.
Jadi kita masih punya murid 160-an. Tapi tidak paralel, hanya satu kelas, ada yang 35, ada yang 28 dan sebagainya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bu. Seperti yang Ibu ketahui kan di instansi ini kan ada kerjasama gitu. Ya. Kalau misal ada yang salah satu orang yang cenderung individual itu gimana? Iya, di mana-mana mesti ada ya Mas. Ya. Kita didekati, kita ngomong-ngomong, ya istilahnya sambil dimasukkan lah ya, masukkan pendekatan itu bahwa manusia itu kan sebenarnya kan makhluk sosial. Jadi sampai kapanpun kita tidak akan bisa berdiri mandiri gitu. Jadi kita sampai kapanpun tetap harus minta tolong atau perlu bantuan dari orang lain, disadarkan istilahnya seperti itu, sehingga mereka bisa menerima, tidak dengan cara kasar. Kita dekati, bincang-bincang dari hati ke hati untuk mendekati orang-orang yang seperti itu. Begitu yang kami lakukan. Ya. Terus semisal di dalam tim yang dipimpin nanti terjadi konflik Ya. langkah apa yang diambil? Iya. Apakah dengan bincang-bincang seperti tadi atau mengambil langkah dengan pemberian punishment atau apa? Oh ya, itu juga mesti terjadi individual dan konflik mesti dimanapun yang namanya satu tim itu mesti ada konflik. Sama Mas, kita dekati dulu, kita cari apa tuh sumber konfliknya itu apa. Kalau sudah, ya mari kita duduk bersama, kita bareng-bareng ngobrol apa toh yang menjadi masalah. Kalau sudah ya itu tadi, mari kita pecahkan bareng-bareng. Tidak usah ada yang saling saya yang tertinggi, saya yang menjadi yang terjelek dan sebagainya. Tidak. Kalau untuk punishment ini kami tidak akan sampailah ke sana ya, karena kita di lingkungan guru. Lain kalau perusahaan. Kalau perusahaan punishment jelas. Kamu keset berapa kali? Tak tendang ya. Tapi kalau kita di lingkungan guru yang namanya pembentuk karakter, kita akan memperbanyak dengan cara persuasif. Bu, ini kan di dalam kepemimpinan kita sendiri kan ada beberapa gaya kan, misalnya ada demokrasi dan lain-lain itu. Yang Ibu terapkan di sini itu bagaimana? Gaya kepemimpinan yang seperti apa dan menurut Ibu itu sudah berjalan dengan baik dan sesuai rencana itu atau belum? Kepemimpinan yang saya ambil sesuai dari yang tadi pertanyaan-pertanyaan dari adik-adik tadi ya, itu sudah bisa disimpulkan. Saya ngambil yang mana itu? Yang demokratis ya, demokrasi. Kita semua akan setiap melangkah, saya akan selalu bersharing dulu dengan teman-teman, bermusyawarah. Kita mau ke sana, apa positifnya, apa negatifnya, mari kita bicarakan bareng, baru kita melakukan. Sukses ya bareng, nek alangan ya bareng, nek alangan ya ayo dibenake bareng-bareng. Terus selama Ibu menjadi pimpinan dalam artian kepala sekolah di SD ini, apa sih yang Ibu sukai dari menjadi kepala sekolah? Saya akan sangat suka ya, selama saya memimpin sudah berapa ya? Ya 14 tahun ya. Di sini ya. Saya akan paling senang apabila semua rencana yang sudah direncanakan bareng-bareng sukses terlaksana. Kemudian saya juga akan lebih senang lagi dari teman-teman saya dan murid-murid saya akan menjadi pemimpin masa depan. Jadi ketika beliau tak pimpin, tapi beliau juga bisa memimpin yang di bawahnya. Jadi akan menciptakan pemimpin-pemimpin baru yang sesuai dengan harapan, visi, misi sekolah di sini. Seperti itu. Nah, mungkin setelah bagaimana Ibu memimpin sekolah ini, itu Ibu ada nggak sih? Tadi kan setelah pembahasan yang membahas tentang gaya kepemimpinan yang Ibu pakai kan demokratis. Nah, ini Ibu ada nggak tokoh pemimpin demokratis yang mungkin Ibu jadi patokan gitu? Misal Pak Soekarno atau siapa gitu, ada nggak tokoh-tokoh seperti itu? Ya, itu favorit
mesti ada. Saya mengesampingkan semua orang sebaik apapun ada negatifnya. Kalau untuk pemimpin Indonesia saja, karena di luar wong kita nggak cocok ya, di luar itu kita idolanya ya Indonesia saja, ya pemimpin negara ya Pak Karno itu sangat bagus, beliau saya hargai. Saya menghargai beliau karena beliau ternyata orang yang pertama bisa membawa kita seperti ini. Terus kalau dari sudut pandang itu sendiri, keahlian apa sih yang harus dimiliki seorang pemimpin? Entah harus public speaking-nya bagus atau debat atau bagaimana? Ya, oke. Jadi keahlian seorang pemimpin yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yang pertama mestinya seorang pemimpin itu mampu berkomunikasi dengan baik dengan seluruh yang dipimpin. Harus bisa komunikasi. Kalau tidak ada komunikasi, bagaimana kita mau jalan, gitu ya. Kemudian yang kedua juga punya kemampuan interpersonal. Ya, ada kemampuan interpersonal, yaitu hubungan dengan saya, dengan atasan saya secara dinas ya. Dengan pimpinan saya, yang pertama kalau kepala sekolah itu hubungannya dengan pengawas namanya, ke atasnya lagi ke Porwil, ke atasnya lagi kepala dinas, itu ke atas. Kemudian kalau ke bawah, saya juga harus membina hubungan yang baik dengan guru, semua pegawai di sekolah ini. Kemudian juga ke samping, sesama lembaga lain. Misalnya kalau saya kepala sekolah, ini mestinya ada hubungan yang baik dengan lembaga lain yang saling membantu, misalnya puskesmas, kepolisian, koramil, di dalam berbagai hal memajukan sekolah. Kalau puskesmas misalnya dalam hal tadi bangsane imunisasi, kalau polisi keamanan, dan juga melatih kegiatan. Misalnya kemarin kami dibantu dalam hal lomba polisi kecil, ini kan polisi yang berperan. Kalau di dalam kenakalan remaja kami mengundang koramil. Jadi ada hubungan interpersonal dari ke atas itu ke atasan saya, ke bawah dengan kolega-kolega saya, kalau ke samping dengan lembaga lain, itu ya. Kemudian yang berikutnya juga harus ini punya visi bagaimana memecahkan masalah yang terjadi. Harus pintar, seorang pemimpin harus seperti itu. Jangan kalau ada masalah terus pusing 7 keliling, jangan sampai. Kalaupun pusing ya diam, jangan diomongin pusing aku, jangan sampai seperti itu ya. Jadi harus bisa mengambil keputusan dalam memecahkan masalah. Kemudian juga harus punya manajemen yang baik. Nah, untuk menjadi berhasil di dalam memimpin ini kita harus mempunyai manajemen yang baik. Itu harus bisa mengatur sekolah ya, mengelola, merencanakan kegiatan. Yang tidak kalah penting juga kita harus punya rasa empati, ya, rasa peka dan empati terhadap yang dipimpin. Kalau kita cuek, tidak punya perasaan yang ini, mestinya kita nggak akanlah berhasil. Kemudian yang berikutnya kita juga harus ini dapat menciptakan kepemimpinan berikutnya. Artinya, ya harus ada regenerasi. Maka saya harus rela kalau nanti dari Pak Guru salah satu diajukan menjadi calon kepala sekolah. Justru saya harus dorong, jangan malah jangan nanti saya tidak kehilangan Pak Guru yang berprestasi, jangan. Seperti saya kira itu untuk kepemimpinan, keahlian seorang pemimpinnya harus ada. Ya. Ya. Kalau untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin kalau menentukan keberhasilan menjadi seorang pemimpin itu mungkin masih ada kaitannya dengan pertanyaan yang sebelumnya ini ya. Ya. Mungkin akan dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Cara pendekatan yang ibu lakukan jika ada mungkin bawahan ibu atau rekan kerja ibu ada yang tidak terlalu perform banget, atau dalam artian itu tidak terlalu kinerjanya tidak terlalu kelihatan. Bagaimana cara itu menyikapi hal itu? Dimotivasi mas, kita dekati. Kenapa, ada masalah apa kok sampai kurang ini? Misalnya kalau dia kurang di dalam cara mengajar, kita akan melakukan, kan sekarang banyak ya yang IHT misalnya.
oh si A ini kurang di dalam mengajar IPA misalnya, ayo kita cari informasi bagaimana cara mengajar yang baik. Oh yang ini kok kurang menggunakan alat peraga padahal banyak, ternyata mereka belum bisa, kita bareng-bareng kita cari narasumber lah, kalau tidak ya IHT saja dari teman yang lebih baik, yang lebih tahu akan memberikan saran, tapi kita bareng-bareng, bukan hanya itu terus satu orang yang namanya IHT ini bareng-bareng seperti belajar bersama di lingkungan sekolah. Terus untuk tadi kan sudah kita tanyakan mengenai sukanya itu atau mengenai sama Iya. Jadi sekarang untuk dukanya itu ada duka atau kendala? Oh, banyak. Ya, suka dan duka semuanya banyak. Iya. Tapi kalau semua itu kita kerja sama timnya itu valid, itu akan lebih banyak sukanya. Ya dukanya kalau perencanaan yang sudah tarik-tarik ditonton ngawut. Nah itu karena mungkin 1-2 yang kurang perform itu tadi. Iya. Sebenarnya direncanakan seperti ini, di depan ya, ternyata di tengah perjalanan tidak berhasil. Ya, tapi kita juga tidak menganggap itu satu hal yang fatal. Nah, itu malah sebagai pemacu pembelajaran, nanti akan kita perbaiki, kita cari, ini kenapa kok tidak berhasil. Kita akan lihat, kita evaluasi. Dukanya banyak. Mungkin yang pertanyaan terakhir ini agak menyangkut dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, Ibu. Sebagai pemimpin, standarisasi yang bisa Ibu anggap untuk menentukan keberhasilan sebuah timnya bagaimana? Ya, standarnya kalau perencanaan, pelaksanaan itu berhasil, sukses. Standarnya secara global seperti itu. Apa yang kita rencanakan itu tercapai. Karena rencana kan bukan rencana saya, rencana bersama. Ya. Artinya atau boleh dikatakan visi misi yang sudah ditentukan dari awal tercapai, itulah yang menjadi hal yang sangat menyenangkan, menjadi standar keberhasilan dari kepemimpinan yang saya lakukan, menurut saya seperti itu. Baik Bu, cukup ada pertanyaan lagi Mas? Mungkin sebagai penutup hari itu adalah ada pesan buat kami sebagai mahasiswa calon pemimpin Oh, juga. begitu, iya. Oke. Kalau boleh saya berpesan ini kepada adik-adik, semua calon pemimpin masa depan, semua calon pemimpin bangsa ini, silahkan semaksimalnya gali potensi Anda, kemudian semaksimalnya diusahakan untuk dapat minimal memimpin diri sendiri. Kalau diri sendiri sudah bisa dipimpin, nanti panjenengan untuk memimpin yang lain akan lebih mudah. Dengan cara itu tadi, memaksimalkan potensi, laksanakan dengan sebaik-baiknya dalam catatan potensi yang positif. Saya kira itu. Baik Bu, terima kasih atas waktunya sudah berkenan untuk menjadi narasumber di kelompok kami yang membahas tentang tema leadership atau pemimpinan. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian kami dalam wawancara dan visiting kepada Ibu siapa kan? Sunarti. Ibu Sunarti, selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Blora Klaten. Kurang lebihnya mohon maaf, apabila ada salah kami minta maaf. Saya Muhammad Haji. Saya Muhammad Haji Hakim. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.